بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisyitaqi wal wafa walladzina dhafaru minal fadaili bil hadhil awfa amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tetap mendapatkan ridho dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan Al-Quran, surat dan ayat-ayat tertentu, di mana pembahasan kali ini akan ada 7 subbahasan. Yang pertama, keutamaan Al-Quran, surat dan ayat tertentu. Yang kedua, pentingnya menghafal Al-Quran atau sebagiannya dan keutamaannya yang besar. Yang ketiga, keutamaan mendengarkan Al-Quran dan mengeraskan bacaan untuk diperdengarkan dan bolehnya melakukan Al-Quran. Yang keempat, bolehnya membaca sebagian ayat atau surah pilihan yang tertentu dan faidahnya. Yang kelima, anjuran membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setelah sholat fardu. Yang keenam, anjuran membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat. Dan yang terakhir, bolehnya menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit. Penting untuk kami sampaikan tentang bahasan tersebut dikarenakan banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang menyalahkan amalan-amalan kita, terutama amalannya orang Nahdiyin. Mereka seringkali menuduh amalan-amalan tersebut sebagai amalan yang bid'ah, tidak ada dalilnya. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya adalah sia-sia, tak berguna, tak ada pahalanya, tak ada gunanya mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat dan lain sebagainya. Apakah pendapat ini benar? Marilah kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, keutamaan Al-Quran, surat dan ayat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Umamata radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, diriwayatkan dari Abi Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis ini untuk membaca Al-Quran. Beliau tidak memerintahkan dengan tafsir dan terjemah. Maka membaca saja sudah menjadi ibadah,
Pembacanya diberi pahala dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Hadis yang lain, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi faedah bahwa orang yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menjadi sebagian manusia yang terbaik. Dan sudah kita ketahui bahwa seseorang yang mengawali belajar Al-Quran sudah pasti tidak mengerti tafsir dan maknanya. Bahkan menjadi sulit baginya meskipun sekadar belajar membacanya. Dengan kondisi seperti itu, ia tetap termasuk menjadi orang yang terbaik. Hadis ini menunjukkan bahwa membacanya saja bukan hal yang sia-sia, bahkan sebuah ibadah yang mendapatkan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir dengan Al-Qur'an akan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mengulang-ulang dalam membacanya dalam keadaan kesulitan, maka ia dapat 2 pahala sekaligus. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang awam yang sulit membaca Al-Quran dan mengulang-ulang, maka ia dapat 2 pahala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bacaan orang awam tidak sia-sia, tapi sebuah ibadah yang berpahala. Hadis selanjutnya, innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka ia mendapat 1 kebaikan pahala dan 1 kebaikan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya akan diberi pahala dan tidak sia-sia. Sungguh Nabi SAW bersabda bahwa membaca 1 atau 3 huruf Al-Quran, misalnya Qaf, Nun, atau Alif, Lam, Mim, semuanya berpahala, meskipun kita tidak mengerti maknanya. Sungguh sangat disayangkan jika kita sebagai umat muslim mengenal Al-Quran akan tetapi tidak pernah membacanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mentadabburi Al-Quran dengan membacanya secara tartil dan menghayati kandungannya. Tidak ada yang dirugikan ketika kita meluangkan waktu untuk selalu membaca Al-Quran. Baik itu menjadikan hati yang tenang, menjernihkan pikiran, serta menambah amal baik kita. Lantas bagaimana dengan orang muslim yang tidak membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya seseorang yang di dalamnya tidak ada sesuatu dari Al-Quran ibarat rumah yang roboh. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan sahih.
Pada hadis di atas, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan umatnya yang tidak membaca Al-Quran seperti rumah yang roboh. Perumpamaan rumah yang roboh itu mengandung maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat setan bekerja. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh setan. Hadis di atas menyatakan betapa penting membaca Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah diumpamakan seperti rumah yang roboh. Selain itu juga diliputi rasa kesempitan dan ketidakberkahan. Sebagian orang berpendapat bahwa mengeraskan Al-Quran dan melakukannya tidak diperbolehkan, bahkan menuduh bid'ah. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang mendengarkan satu ayat Al-Quran, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang berlipat. Barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain, ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasanis syauti yataghunna bil qur'ani yajharu bihi. Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti yang Dia izinkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya, di mana beliau memperindah Al-Quran dengan keras. Muttafaqun alaih. Hadis yang lain, malam yataghunna bil Qur'ani falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran, maka bukan dari golongan kami. Hadis Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Bolehnya membaca sebagian ayat atau surat pilihan yang tertentu dan faidahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah sesuai dengan tujuan membacakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilina. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam, maka tidak akan ditulis sebagai orang-orang pelupa. Hadis yang lain, la u'allimannaka ya Aba Sa'idin a'dhama suratin fil Qur'ani qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Sungguh aku akan mengajarkanmu, wahai Abu Sa'id, surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran agung yang diberikan kepada aku. Hadis riwayat Bukhari. Anisol soli man qara'a suratal baqarati tuwija bitajin fil jannati. Diriwayatkan dari Asolsol, barang siapa membaca surat Al-Baqarah, maka ia akan diberi mahkota di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, hadis sahih. Hadis yang lain, nazala malakun minas sama'i wa qala absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Fatihatal kitabi wa khawatima suratil baqarati. Lam taqra biharfin minha illa u'titahu. Malaikat telah turun dari langit dan berkata, kabarkanlah wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum kamu, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah.
kamu tidak membacanya dengan satu huruf kecuali kamu dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, man qara'al ayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka akan mencukupinya. Muttafaqun alaih. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas. Demi zat yang aku dalam kuasanya, sungguh surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surata qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannata. Sesungguhnya seseorang berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku senang dengan surat Al-Ikhlas ini. Nabi SAW menjawab, mencintai surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marratin ghafarallahu lahu dzunuba mi'atai sanatin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 200 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosa 200 tahun. Hadis riwayat Baihaqi, hadis sahih. An Hudzaifah radhiyallahu anhu man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallahi. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka ia telah membeli dirinya dari Allah. Hadis riwayat Al-Khayari dalam fawaidnya. Hadis yang lain, alam taro ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura misluhun naqattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah kau melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak ada perumpamaannya sama sekali, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadzu minal janni wa ainil insani hatta nusilatil muawwidhatani falamma nusilata akhadha bihima wa taraka ma siwahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari jin dan mata manusia hingga diturunkan surat Al-Muawwidhatain. 2 surat meminta perlindungan, Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika surat Al-Falaq dan surat An-Nas diturunkan, maka Nabi mengambilnya dan meninggalkannya selain itu. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Mundhiri atadari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dhamu qultullahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala la yuhannikal ilmu Abal Mundhiri. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Mundhir, tahukah kamu ayat apa dari Al-Quran yang paling agung bagimu? Aku menjawab, ayat kursi. Kemudian Rasulullah memukul dadaku dan berkata, sungguh bagus ilmumu, wahai Abu Mundhir. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya, inna syaitana qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrubannaka syaitonun hina tusbihu wa sadaqa dzalika Rasulullah. Sesungguhnya setan berkata, jika kamu hendak tidur maka bacalah ayat kursi, sebab Allah akan senantiasa memberi penjaga untukmu dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari.
An Abi Bakrin radhiyallahu anhu man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ati faqara'a indahu yasin ghufira lahu. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, kemudian membaca Yasin di dekatnya, maka akan diampuni. An Maqil bin Yasarin radhiyallahu anhu man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi faqra'uha 'inda mautakum. Diriwayatkan dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an, barang siapa membaca Yasin untuk mendapat ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Maka bacakanlah di dekat orang yang akan meninggal kalian. Hadis riwayat Baihaqi, hadis sahih. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailati Jum'atin aw yaumi Jum'atin banallahu lahu baitan fil jannati. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, barang siapa membaca Hamim ad-Dukhan di malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah membangun rumah untuknya di surga. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis hasan. Minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Di Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat yang bisa memberi syafaat kepada seseorang hingga dosanya diampuni, yaitu surat Tabarok atau Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis hasan. Man hafidha asyra ayatim min awwali suratil kahfi aw akhiriha usima minad dajjali. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi atau akhirnya, maka akan dijaga dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati atau alahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia akan meneranginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi, hadis sahih. Dan selanjutnya, An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati atau alahun nura ma bainahu wa bainal baitil atiqi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia akan meneranginya antara dirinya dan Mekah. Hadis riwayat Baihaqi, hadis hasan. Pembahasan selanjutnya adalah amaliyah yang sering dibid'ahkan oleh kelompok sebelah, yaitu membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setelah sholat fardu. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Umamah. An Abi Umamata radhiyallahu anhu man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, hadis sahih. Hadis yang lain, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzataini dubura kulli sholatin, rawahu An-Nasa'i, hadis hasan. Wa fi riwayatin wa qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada aku untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas setiap selesai sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amal al-Yaum wal Lailat, hadis hasan. Dalam riwayat lain, surat Al-Ikhlas diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang bagus
dan dinilai hasan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Anjuran membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat. An Aisyah radhiyallahu anha man qara'a ba'da sholatil jum'ati qul huwallahu ahadun wa qul a'udzu birabbil falaqi wa qul a'udzu birabbin nasi sab'a marratin a'adahu Allahu biha minas su'i ilal jum'atil ukhra. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, barang siapa setelah sholat Jumat membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 7 kali, maka Allah akan melindunginya dari keburukan sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni, hadis hasan. Hadis yang lain, An Anasin radhiyallahu anhu man qara'a idza sallamal imamu yaumal jum'ati qabla an yasniya rijlaihi fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahadun wa qul a'udzu birabbil falaqi wa qul a'udzu birabbin nasi sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, barang siapa setelah imam salam di hari Jumat dan sebelum memindah kedua kakinya membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak masing-masing 7 kali, maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Abu Al-As'ad Al-Qushairi dalam Al-Arba'in. Hadis hasan. Untuk pembahasan yang terakhir adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah wafat. Tidak asing bagi kaum Nahdiyin, terutama ketika ada orang meninggal, sering dilakukan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya, di mana bacaan-bacaan tersebut dikhususkan atau dihadiahkan kepada si mayit. Dan manakah dalilnya? An Abdurrahman ibn al-Ala'i an abihi ya bunayya idza ana mittu falhidni fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillahi summa syunna alayya turaba shannan summa iqra inda ra'si bifatihatil baqarati wa khatimatiha fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu dzalika. Dari Abdurrahman bin A'la dari bapaknya bahwa bapakku berkata kepadaku, jika aku mati maka buatkan liang lahat untukku. Setelah engkau masukkan aku ke liang lahat, bacalah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian ratakanlah tanah kubur perlahan. Lalu bacalah di dekat kepalaku permulaan dan penutup surat Al-Baqarah. Sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. An Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu anhu man qara'a Yasin ibtigha wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi faqra'uha inda mautakum. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, barang siapa membaca Yasin untuk mendapat ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Maka bacakanlah di dekat orang yang akan meninggal kalian. Hadis riwayat Baihaqi, hadis sahih. An Ma'qil bin Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa darul akhirata illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, Yasin adalah hati Al-Quran. Tidak ada seseorang yang membacanya dengan mengharap ridha Allah, kecuali Allah akan mengampuni dosanya.
dan bacakanlah Yasin di dekat orang yang akan meninggal kalian. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. An Aliyin radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalamu qala man marra alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahadun ihda asyara marratan summa wahaba ajraha lil amwati u'tiya minal ajri bi'adadil amwati. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, barang siapa melewati kuburan dan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal, maka ia diberikan pahala sesuai jumlah orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Muhammad As-Samarqandi, Ar-Rafi'i, dan Ad-Daraqutni seputar kekhususan Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhalal maqabira thumma qara'a fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasuru summa qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minati kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk ke kuburan kemudian membaca Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat At-Takasur, kemudian ia berdoa, ya Allah, jadikan pahala yang aku baca dari firman-Mu ini untuk para penghuni kubur, baik orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Maka mereka akan memberi syafaat kepada Allah untuknya. Hadis riwayat Abu Al-Qasim Az-Zanjani seputar kekhususan Al-Quran. Warwaina min sunanil Baihaqi bisnadin hasanin anna ibna Umar istahabba ayyuqra'a alal qabri ba'da dafni awwalu suratil baqarati wa khatimatuha. Kami Imam An-Nawawi telah meriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar menganjurkan dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhirnya di dekat makamnya setelah pemakaman. Al-Adhkar. Hadis yang terakhir, kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'ana. Para sahabat Ansor, jika ada orang yang meninggal di kalangan mereka, maka mereka bergantian mendatangi makamnya untuk membaca Al-Quran di dekat makamnya. Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Nah, sahabat kaum muslimin, itulah dalil-dalil yang mengenai amalan-amalan yang sering kita lakukan, baik zikir setelah sholat, menghadiahkan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat, dan lain sebagainya. Semoga sahabat-sahabat kaum Nahdiyin semakin mantap mengamalkan amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.